Ibu Andayati atau yang akrab disapa Ibu Aan ini merupakan seorang ibu yang berusia 43 tahun. Wanita yang kampung halamannya terletak di Ponorogo, Jawa Timur ini memiliki 2 orang anak, yakni seorang putri dan seorang putra. Sekarang, Ibu Aan bertempat tinggal di suatu daerah yang terletak di timur Jakarta. Sebagai seorang ibu, kesibukan yang ia jalankan tentunya sama dengan ibu lainnya di Indonesia, yakni tidak lain mengenai urusan rumah tangga. Akan tetapi, tak hanya bertempur di dapur, Ibu Aan juga memiliki kesibukan lainnya, yakni bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan. Kegiatan yang ia jalankan tidak berhenti di situ saja. Ia memiliki usaha makanan dan minuman skala kecil-kecilan. Awal mula bisa cari sampingan catering ini sebenarnya agak-agak sengaja ya, karena awalnya kan waktu itu kan anak kedua kan meninggal, terus setelah itu jadi insomnia gitu, jadi kurang tidur. Akhirnya memanfaatkan itu, jadi cari kegiatan dengan join ke Natural Cooking Club. Ternyata keterusan dan akhirnya jadi bisnis, jadi dibisnisin gitu. Terus kalau pelanggan sih awalnya sekitaran teman ya, teman-teman kantor, kemudian merambah ke tingkat kantor ya, maksudnya awalnya pesanan kecil gitu, lama-lama pesanan kantor yang jumlahnya mulai ratusan seperti itu porsinya. Ya itu nggak pakai marketing sih, jadi dari mulut ke mulut aja. Yang udah pesan merekomendasikan yang pesan seperti itu aja sih, lama-lama jadi banyak pesanannya gitu sih sampai sekarang. Dengan segala kepadatan aktivitasnya, lalu bagaimanakah Ibu Aan mengatur waktunya? Menyeimbangkan urusan rumah dengan urusan kantor serta kegiatan lain-lainnya memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini yang membuat segala aktivitas terpaksa dilakukan di dalam rumah. Semenjak pandemi COVID-19 mewabah, kesibukan Ibu Aan semakin bertambah. Perannya sebagai ibu menjadi jauh lebih besar, karena sekolah daring yang dijalankan anak bungsunya selama pandemi COVID-19 ini dirasa kurang efektif. Ia dituntut untuk bisa menjadi guru purna waktu selama pandemi ini bagi anak bungsunya yang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Ngajarinya sih pastinya sih selepas kerja ya, jadi dari habis maghrib sampai menjelang tidur. Kemudian biasanya pagi hari sebelum berangkat kerja. Intinya waktu-waktu sebelum waktu-waktu yang ada dimana yang memungkinkan aja sih sebetulnya untuk pengajaran masalah sekolah.
Ibu Aan juga tidak melupakan perannya sebagai pekerja di kantor. Berada di dalam rumah dan melaksanakan work from home, pekerjaan kantornya dapat tetap terselesaikan. Walaupun tak jarang, saat ia bekerja, ia harus membagi perhatian pada ponselnya. Hal ini dikarenakan ia harus standby agar tidak tertinggal informasi dan pengumuman mengenai tugas sekolah anak bungsunya. Memang sulit membagi konsentrasi pada dua hal sekaligus, tetapi ia mengutamakan agar pendidikan anaknya tak terabaikan. Dikarenakan kesibukannya yang bertambah, saat pandemi ini, Ibu Aan mengurangi pesanan catering yang datang padanya. Kalau catering itu sih memang mengalami penurunan ketika pandemi ini karena kesibukan yang agak sulit diatur karena pendampingan sekolah tadi kan nggak bisa, sekolah SFH tadi nggak bisa diwakilkan, harus saya sendiri. Kemudian untuk catering, admin dari catering itu juga saya sendiri ya, meskipun untuk koki, untuk yang belanja segala macam tuh bisa diwakilkan, tapi untuk admin saya sendiri. Jadi agak kekurangan waktu sebetulnya ketika ada yang bertanya mengenai detail menu, kemudian mau pesan yang dengan customer yang agak ribet, itu jadi kekurangan waktu karena waktunya habis untuk mendampingi anak sekolah itu. Jadi dengan sendirinya catering jadi turun pemesanan catering. Walaupun keseharian Ibu Aan dipenuhi berbagai macam kegiatan, ia bisa mengatur waktu dengan baik agar semua peran dapat terlaksana. Bagi waktu itu sebetulnya intinya dari bagi waktu adalah mengurangi tidur. Jadi jatah tidur kita berkurang, akhirnya mana yang mau kita kasih perhatian lebih nih gitu. Jadi di antara kerjaan kantor, kemudian mendampingi anak school from home, kemudian bisnisan dari catering. Jadi kalau skala prioritas sih pasti antara sekolah anak dan kerja itu sama-sama penting ya, karena rezeki kita dari kerja kantoran. Jadi kalau memang jadi halal dan enggaknya rezeki itu, barokah dan enggaknya dari keseriusan kita juga ketika bekerja. Jadi menurut saya kerja dan sekolah anak itu menempati urutan terpenting, teratas dari prioritas bagi waktu. Nah di situ tinggal kita wise-nya sih, karena kalau kayak waktunya untuk anak sudah kita coupling, yaitu ketika kita di rumah, waktu kantor adalah ketika di kantor. Jadi kita maksimalin dibagi waktu itu. Kemudian untuk catering, urusan yang paling akhir karena itu pesanan dan juga termasuk hobi dan sampingan yang memang harus selalu dikorbankan ketika waktu kita habis untuk dua urusan sebelumnya, yaitu mendampingi anak dan pekerjaan. Begitu. Keseharian yang dilalui Ibu Aan memang tidak mudah. Maka dari itu, bagi kita yang tinggal seatap dengan sosok ibu, diharap membantu meringankan pekerjaan mereka di rumah, karena beban mereka saat pandemi ini bertambah. Perempuan yang berperan ganda dalam ranah domestik dan ranah publik saat ini memang dirasa sudah lumrah, sehingga orang-orang melihatnya sebagai hal yang mudah. Padahal, untuk menjalankan peran ganda dibutuhkan kesiapan yang matang dan tidak sembarangan. Hal ini dikarenakan perempuan dengan peran ganda
dituntut untuk menyeimbangkan kedua peran supaya salah satu peran tidak terabaikan.